Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Cahaya Loka e-Learning, sebuah media alternatif untuk menambah wawasan perjalanan kehidupan sahabat dengan cara yang lebih mudah. Selanjutnya, mari sama-sama kita telusuri mengapa untuk menyampaikan sebuah pesan harus dengan menggunakan metode bercerita. Sebelum masuk pada alasan mengapa harus dengan cerita, silakan simak fakta berikut ini. Pada otak manusia, terdapat sebuah bagian bernama amigdala. Amigdala merupakan bagian otak yang berperan dalam melakukan pengolahan dan juga ingatan terhadap reaksi emosi. Jika manusia sering dihadapkan pada pengalaman menyenangkan, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk memproduksi hormon endorfin yang mampu membuat seseorang menjadi senang, bahagia, dan merasa positif. Sebaliknya, jika seseorang lebih sering dihadapkan pada pengalaman tidak menyenangkan, maka yang mendominan adalah hormon kortisol, di mana hormon tersebut dapat membuat seseorang cenderung menjadi ceroboh, pelupa, tidak konsentrasi, dan negatif. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Apa yang sahabat peroleh dari cuplikan video tersebut? Mari kita renungkan dan kaitkan dengan teori tentang amigdala di slide sebelumnya. Untuk merubah perilaku yang tak menyenangkan atau membutuhkan energi lebih untuk bergerak, kita hanya perlu merubah metodenya, bukan? Begitupun dengan cerita. Untuk menyampaikan pesan agar dapat diterima lebih baik, kita perlu merancang metode yang menarik, yaitu dengan bercerita. Mengapa harus dengan bercerita? Alasan pertama, karena secara naluriah, manusia tidak suka digurui. Atas dasar sifat tersebut, Allah menurunkan 2/3 kisah-kisah yang tersebar dalam kitab suci sebagai media hikmah pembelajaran kehidupan. Itu sebabnya pula, saat mendengarkan cerita, akan lebih dapat kita terima dibandingkan dengan nasihat atau teguran secara langsung. Alasan selanjutnya, dengan bercerita, kita dapat menjembatani seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika hati kita sudah mampu menerima hikmah yang terkandung dalam cerita dan menjadikannya sebagai refleksi untuk mengatasi masalah, maka tanpa kita sadari telah tumbuh karakter baru yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih kuat.
Kemudian dengan bercerita dapat menjadi media internalisasi nilai-nilai positif. Cerita yang dikemas dengan menarik akan membuka simpul-simpul syaraf bahagia sehingga dapat dipersiapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai positif cerita menuju alam bawah sadar kita hingga akhirnya menetap di sana. Alasan selanjutnya, ada sebuah fakta tentang keajaiban bercerita. Seorang psikolog sosial ternama, yaitu David Clarence McClelland, yang terkenal dengan teori motivasi berprestasinya, atau biasa kita kenal dengan need achievement, menemukan sebuah fakta tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara Inggris. Dalam penelitiannya, ia mendapatkan data bahwa yang menyebabkan kondisi tersebut adalah karena adanya budaya bercerita yang terpelihara secara berkesinambungan sejak mereka kecil. Cerita-cerita bertemakan semangat berprestasi tinggi yang diceritakan selama bertahun-tahun telah berhasil membentuk karakter need achievement hingga 25 tahun ke depan saat mereka telah berada pada usia produktif.